Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashwili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashwili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Pertama-tama monggo kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Gusti Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita berbagai macam hal yang luar biasa sehingga sampai saat ini kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan dan keimanan sehingga bisa ketemu pada malam hari ini. Selanjutnya salam dan sholawat tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita cadong syafaat beliau semenjak terciptanya dunia ini, hari ini hingga di dunia yang akan tiba. Mudah-mudahan dengan barokah syafaat Kanjeng Nabi kelak kita bisa gemberutuk rame-rame masuk surga, selamat dari neraka serta mendapatkan ridha ilahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya monggo kita berkirim doa dulu kepada para pendahulu kita alladzina sabaquna bil iman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kulluhum ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, khususan ila sultani awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa thumma ila hadratu Hashim As'ari, wa thumma ila hadrati Mbah Wahid Hashim, wa thumma ila hadrati Mbah Wali Gusdur, wa thumma ila jami'il ulama fil Indonesian alladzi lam yadhkur ismuhum wa azwajihim wa dhurriyyatihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa muhibbihim wa muridihim syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kita meneruskan ngaji bulan Muharram. Nanti untuk tahlilnya minggu depan. Niki kita bulan Muharram. Kemarin kita sudah mengkajikan dari kitab I'anatul Talibin. Nah, ini kitabnya itu yang terbitan ini, terbitan Surabaya. Kalau cetakan yang paling bagus yang saya tahu itu terbitan dari Beirut sama Mesir, itu keren banget. Kemudian
ada juga kitab referensi yang lain yang menceritakan itu, seperti Tarikh Khulafa, kemudian ada juga tafsir Ibnu Katsir dan yang lain, terutama cerita-cerita tentang peristiwa Karbala niku. Juga kitab nopo nggih tentang Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin, terutama bab Sayyidina Umar bin Khattab yang menetapkan dimulai tahun itu tanggal 1 Muharram pas bertepatan dengan hijrahnya Kanjeng Nabi. Jadi ngalah barokah dari hijrahnya Kanjeng Nabi sebagai tenger, sebagai penanda minaz-zulumati ilan nur. Ngoten niku. Kenapa? Supaya itu tepat juga letaknya di tengah-tengah antara sahabat Muhajirin dan Ansor. Kalau pas tepat ketika Kanjeng Nabi menerima wahyu, yang beriman cuma sedikit sekali. Orang yang pertama kali beriman kepada Kanjeng Nabi setelah dakwah awal itu hanya 7 orang. Nah, setelah itu meluas menjadi 40 orang. Ngoten niku. Setelah 40 orang diutuslah Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Kemudian beliau menjadi duta besar Islam pertama dari Mekah ke Madinah, itu yang diutus beliau dulu. Kemudian disambut dengan gegap gempita, ada 11 orang yang baiat sama Kanjeng Nabi. Setelah itu nyebar lagi baiat Aqobah Ula. Kemudian yang berikutnya itu baiat Aqobah Tsani. Nah, itu tahta syajarah, di bawah pohon. Itu baiatnya di bawah pohon. Yang kedua ada 70 orang yang baiat. Jadi ketika Kanjeng Nabi niku hijrah, itu sahabat Ansor ada 81 orang tok sak kota. Jadi bukan mayoritas loh ya. Kemudian ada sahabat Muhajirin. Ya, tentu kalau di Al-Qur'an kan as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Lah itu tengernya itu pas hijrah. Jadi sudah ada kaum Muhajirin dan Ansor. Kalau pas Kanjeng Nabi menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang beriman cuma Bunda Khadijah, Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Zaid bin Harithah. Wis niku tok. Pinten niku 3 orang. Ngoten. Nggih. Nah, jadi itu ada hitung-hitungannya. Jadi ketika ada penetapan itu tidak sembarangan, dan Sayyidina Umar niku juga punya tim. Kalau sekarang ya namanya mustasyar niku. Jadi mustasyar itu bukan punyanya NU tok, ket mbiyen itu sudah ada. Mustasyarnya Sayyidina Umar niku jelas orang-orang yang terpilih. Di situ ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian ada Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian ada Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah, kemudian ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, kemudian ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada Sayyidina Salman Al-Farisi, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kemudian ada Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, kemudian ada Sayyidina yang lainnya. Termasuk kalau yang perempuan itu ada Bunda Aisyah dan Bunda Ummu sinten niku kok aku lali.
Ya, Bunda Umi Salamah itu dua ulama pertama. Ngoten. Nah, itu hijriah ngoten niku. Nah, kemudian ketika kita berbicara masalah ini, kan kemarin I'anatul Thalibin begitu tuh penjabarannya luas sekali. Jadi kitabnya apa? Kitabnya sak ketemunya, yang penting itu valid, muktabar ngoten. Misalnya ada versi yang lain juga enggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya, tema kita hari ini kan ada 4 itu. Mudah-mudahan waktunya cukup nggih. Yang pertama masalah hari raya anak yatim, karena kita napa niku temanya itu bulan Muharram yang dikaitkan dengan budaya Nusantara. Ngoten niku. Yang pertama adalah munculnya hari raya anak yatim. Kalau yang saya tahu ketika saya kecil di kampung saya tidak lazim niku. Saya baru ngerti kelaziman ini itu kayak misalnya di Jakarta ada hari raya anak yatim. Kemudian tradisi pesantren. Jadi kalau di masyarakat umum itu tidak ada. Umumnya seperti itu dulu. Kalau zaman sekarang niku bisa sudah meluas budayanya. Lah itu ora ono dalile. Tapi semua yang dilakukan itu ada dalilnya. Nah, upacaranya itu enggak ada. Judulnya itu loh enggak ada dalilnya. Kayak tahlilan itu bukan halalayu halilu tahlilan, bukan begitu. Wong itu bahasa Jawa kok tahlilan itu kok dicari dalilnya. Ngoten. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya anak hari sudah hari raya anak yatim niki cerita awalnya adalah tragedi Karbala niku sebenarnya. Maaf nggih, saya tidak terlalu menceritakan ngoten niku wedi. Nanti saya khawatir kalau menceritakan keburukan. Nanti saya kalau menceritakan ngoten niku kepada santri-santri yang sudah siap, kepada anak-anak nanti kalau sudah mereka dewasa. Banyak, nggak banyak sih sebenarnya. Beberapa orang ketika kita ceritai gitu banyak yang terbengong-bengong, loh sampai segitunya ya gitu. Dulu waktu saya ngaji itu dipeseni sama Mbah Yai untuk tidak berlebihan menceritakan, karena baik pelaku maupun korbannya itu sama-sama ahli surga. Jadi gimana itu? Ya sembuh lah ngoten niku. Itu fakta sejarah, kita ngaji kayak begitu itu supaya tidak terulang lagi. Ngoten. Nah, pada masa itu ketika peristiwa Karbala itu seluruh anak cucunya Kanjeng Nabi itu habis. Kecuali tinggal satu, yaitu Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyid Zainal Abidin, berarti cicit atau buyutnya Kanjeng Nabi. Nah, Sayyid Zainal Abidin ini yang akhirnya menjadi yatim piatu. Nah, ini yang membuat kita begitu tersakiti secara rohani kalau mengenang seperti itu. Maka peristiwa Karbala niku kalau di Iran sana ada apa ya namanya, Belo Sungkowo. Kalau orang Jawa mengatakan Belo Sungkowo. Cara mengenangnya ya seperti itu ngoten niku. Dengan menyakiti dirinya, dengan apa ngoten niku. Nah, kita dari sejak awal Islam masuk di Indonesia, karena yang membawa adalah ulama ahli sunnah wal jamaah dari madhab Syafi'i, maka tidak mengenal cara peringatan yang seperti itu. Itu kalau menurut kita mohon maaf berlebihan.
Jadi ndak usah ditiru, diceritakan saja ning ora usah ditiru. Itu cara mereka seperti itu. Nah, cara ulama Nusantara adalah dengan mengambil hikmah. Oh, pada saat itu Said Zainal Abidin menjadi yatim piatu karena ibunda beliau dan ayahanda beliau itu wafat menemui syahidnya di Karbala. Kemudian kita tafaul, tabaruk, disesuaikan dengan budaya kita supaya tidak terjadi huru-hara dan seterusnya. Maka muncullah istilah hari raya anak yatim. Nah, kalau nyantunin anak yatim itu enggak perlu pakai tanggal Muharram, enggak usah nunggu. Kalau punya rezeki disalurkan. Cuma ini istilahnya dijadikan momen. Nah, itu hal yang mohon maaf kalau kita sebut sebagai sesuatu yang memilukan, menjadi sebuah keadaban yang luar biasa. Kita kumpulkan anak-anak yatim di sekitar kita, kemudian kita santuni. Nah, biasanya di sini kalau di tempat kita kan ada tuh setiap jamiah itu dikasih besek, itu besek plastik. Kalau sekarang ada yang masukin 500 rupiah, ada yang masukin 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 per jamiah. Nanti dikumpulkan satu desa. Kadang dalam setahun tuh ada anak yatim yang per desanya dapat 500.000, ada yang dapat 1 juta, ada yang bisa 2 juta. Ngoten niku. Nah, itu menjadi sebuah keadaban yang luar biasa, diselenggarakan tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau dalam setiap waktu tertentu enggak usah nunggu Muharram, kita selalu berbagi kepada anak yatim. Nah, ngoten niku. Itu budaya Nusantara. Jadi kalau digoleki dalile ndak ada. Tapi dalil yang menyatakan tentang kedekatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap anak yatim itu banyak sekali. Bahkan ayat-ayat di Al-Quran tentang anak yatim itu sudah dibahas khusus. Kalau anak yatim itu misalnya kalian memelihara anak yatim, meramut anak yatim, maka jangan mengambil hartanya, disimpan hartanya sampai dia dewasa, balik bisa diserai hartanya. Tapi kalau memang yang merawat anak yatim itu ternyata orang yang tidak mampu juga, nah mau ikut mengambil boleh, tapi di Quran disebutkan bil ma'ruf, sak qadarnya. Jadi jangan berlebihan. Nah, taniku umpamanya anak yatimnya itu keturunannya orang kaya raya, nah itu hati-hati. Nah, seperti itu. Tapi kalau pas hari raya, nah itu muncul pertamanya kisahnya itu. Kalau Kanjeng Nabi sendiri mensifati, loh saya itu loh anak yatim juga, kan ngoten. Kanjeng Nabi kan yatim, masih di kandungan, ada yang meriwayatkan 6 bulan, ada yang meriwayatkan 8 bulan, ayahandanya sedo. Kemudian beliau umur berapa? 8 tahun nggih, ibunya sedo, Bunda Aminah niku sedo. Jadi memang Kanjeng Nabi belum balik waktu itu, masih kanak-kanak. Jadi sudah ditinggal kedua orang tuanya. Kemudian Kanjeng Nabi juga memberitahu, aku dengan kedudukan anak yatim itu seperti ini, jadi beriringan di surga. Nah, orang yang mencintai anak yatim itu juga nanti akan jadi tetangganya Kanjeng Nabi di surga. Allahumma amin. Lah ini coronya begini. Paham nggih? Nah, makanya kalau pas di tempat-tempat tertentu kayak kita punya, kalau di sini nih saya kan diminta jadi penasehat di Gerak Peduli Kendal. Dan itu misalnya pas tahun ajaran baru lah itu suka mengadakan santunan untuk anak yatim.
Lah itu misalnya diberikan alat-alat sekolah, dibantu seragam, dibantu sepatu. Loh itu contohnya begitu. Jadi nggak ngikuti hari raya anak yatim, tapi ngikuti tahun ajaran. Nah itu tanyakan dalilnya tidak ada. Wong itu buatan pemerintah Indonesia, sejamannya Pak Harto. Kan ngoten, nek zamane Bung Karno dulu tahun ajaran dimulainya Januari, tapi karena waktu itu ada demo-demo kerusuhan di mana-mana tahun 66 gitu. Nah kemudian mundur tahun ajaran itu, makanya dimulai bulan Juli ajaran baru niku. Oh ngoten niku. Jadi ojo takoki kitabnya mana. Itu sejarah. Itu sejarah. Ngoten niku. Kemudian kalau GPK ulang tahun, misalnya GPK ulang tahun itu bulan November. Jadi nggak nunggu Muharram. Ini misalnya GPK ini Gerak Peduli Kendal niki mengadakan santunan anak yatim yang sekarang Muharram niki, nanti November juga mengadakan lagi. Ngoten niku. Jadi Hari Raya Anak Yatim ini adalah sebuah momen. Karena memang kita itu seringkali butuh momen, apalagi zaman semakin modern. Kemudian napa niku, barang siapa yang ingin hatinya menjadi lembut, maka usaplah kepala anak yatim. Maksudnya diusap itu diusap sambil dirasakan. Ngoten, diusap itu dengan kasih sayang ya, bukan diosrok-osrok ngoten niku. Nggih kei duit ngoten sekodarnya, semampunya. Ini jamaah Al Istiqomah itu bapak-bapak juga suka seperti itu. Dikumpulkan anak-anak yatim. Itu enggak harus nunggu hari raya anak yatim, tetapi ini apa tadi namanya momen, mengambil cerita tafaul dari peristiwa Karbala itu. Jadi itu kehalusan budaya Nusantara. Enggak perlu kita menyembunyikan peristiwa itu. Kita juga tidak membela orang yang membunuh keluarganya Kanjeng Nabi, tapi kita juga tidak perlu berlebihan di dalam meratapi penderitaan itu sampai kita menganiaya diri sendiri. Nanti malah masuk nabrak ayat zalimu linafsih, menganiaya diri sendiri. Ini menurut faham ahli sunnah wal jamaah. Yang bukan ahli sunnah wal jamaah ya terserah kok, kan ngoten. Ini menurut kita, maka itulah ulama kita. Oke, itu yang pertama. Pembahasan yang kedua ini adalah masalah bubur suro. Nah ini ceritanya mundur lagi. Itu ceritanya dari Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam. Kemarin sudah saya ceritakan, nah ini saya ceritakan lagi. Nanti Kanjeng Nabi Nuh niki nabi yang menurut segala kitab yang saya tahu niku orang paling panjang umurnya. Kanjeng Nabi Nuh niku dakwah diangkat jadi nabi niku umurnya sudah 450-an tahun. Dakwah selama 450 tahun juga itu pengikutnya cuma 80. Sisanya yes dablek-dablek gitu, menentang sedemikian rupa. Sampai akhirnya beliau itu jengkel kan ngoten niku. Padahal beliau itu mendapat gelar kemuliaan ulul azmi. Ulul azmi minar rusul niku. Itu nomor 1 Nabi Nuh. Akhirnya beliau berdoa, ya Allah, wis terserah mau diapain ini. Tak kembalikan kepadamu ya Allah. Wis yang apa namanya jenenge dontul kenyut ini wong-wong ini ya Allah.
Nah akhirnya didoai sama Kanjeng Nabi Nuh, doa Nabi kepada umatnya kan, itu termasuk yang mustajab. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak memiliki hijab antara orang itu dengan yang didoai. Nomor 1 adalah doa Nabi kepada kaumnya. Yang kedua, doa ibu kepada anak kandungnya. Yang ketiga, doa orang yang dianiaya sekalipun dia kafir, apalagi bukan orang kafir, apalagi orang bersyahadat. Hati-hati nek nganiaya orang. Kalau doa yang sangat mustajab nih kan ada 1 doanya orang musafir gitu kan. Yang kedua doanya imam yang adil. Yang ketiga doanya orang sedang puasa. Yang keempat doanya orang sakit. Jadi kalau sampean sakit nggak usah ngeluh terus, dipakai untuk berdoa. Ngoten. Kemudian yang berikutnya ketika kita tersakiti, itu doanya juga mustajab. Makanya hati-hati menyakiti orang. Kalau orangnya diam, kita bisa dibalas sama Gusti Allah, dibalik itu. Hati-hati nggih. Nah, kembali ke sini. Nah, ini doa Nabi kepada kaumnya. Doa Nabi kepada kaumnya, akhirnya Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam diutus membuat kapal yang gede 3 tingkat niku. Bikin kapalnya di bukit. Nuh akhirnya diketawain sama kaumnya. Oh ya nah iki. Oh gembor nggak karuan, itu ternyata gila. Masa orang kemarau jebret begini kok bikin kapal gede di atas bukit pula. Ini kan kalau orang gendep kan nggak mungkin ya begini. Kira-kira kalau kita sekarang begitu. Maka niki catatan nggih. Maka kita ini menjadi umat akhir zaman, bersyukurlah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita nggak menghadapi masalah itu. Kita menjadi beriman itu karena mendapat kabar dari Al-Qur'an, mendapatkan kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup di zaman itu, ya belum tentu kita beriman. Kawang kita ini loh tukang maido tuh laan. Kalau misalnya dicari lapangan kerja maido orang berpengalaman minimal 5 tahun, itu banyak yang lolos seleksi. Nah, kalau kita hidup di zaman kerasulan Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, belum tentu kok kita jadi orang beriman. Buktinya dari sekian banyak kaumnya beliau yang beriman cuma 80. Itu fakta. Nggih toh? Apalagi kita yang tukang maido. Contohnya saya itu nggak berani saya menjamin saya beriman zaman itu. Ngoten niku. Oh ya nah iki biasa ngoten toh. Wong sekarang kiai wetok paido apalagi nabi yang memang cobaannya lebih besar. Nah akhirnya oh ini wong gendeng gawe kapal di atas bukit, ayo dibuat MCK gitu, dibuat WC umum. Nah akhirnya dibuatlah kapal itu sebagai WC umum. Kemudian ya Allah pripun niki ya Allah, ini gimana ya Allah. Nah akhirnya nopo kasihlah taun wabah nih, wabahnya berupa sakit mata. Yang sakit mata itu pada masa itu tidak ditemukan obatnya. Obatnya adalah kotoran mereka sendiri yang ada di dalam kapal. Nah, kemudian menjijikkan toh. Wah, akhirnya diambili lagi itu kotorannya, bahkan dikisahkan itu ada kisah kitabnya niku. Bahkan kapal itu menjadi lebih bersih daripada sebelum dijadikan WC umum. Karena kan dikoret-koreti gitu. Apa bahasa Indonesia dikoret-koreti itu? Diambil sampai sisa terkecilnya. Nah,
Jadi itulah cara Gusti Allah membalas menghinakan orang yang tidak beriman, ngoten niku. Nah, setelah bersih, kemudian Kanjeng Nabi Nuh diperintahkan sama Gusti Allah untuk mengumpulkan binatang. Jadi binatang, makanan, manusia. Dimasuk-masukkan semua, yang diberi kesempatan hanya sejodoh-sejodoh. Waktu itu binatangnya tidak dijomblokan. Nah, sing binatang jomblo mungkin tidak diambil nggih. Masukkan ke kapal. Nah, kemudian hujan, total hujan itu nek di hadis disebutkan 150 hari 150 malam. Nah, kalau Kanjeng Nabi Nuh terombang-ambing di laut, niku ada yang menceritakan 40 hari, ada yang 90 hari. Yang benar yang mana kita sama-sama tidak tahu. Yang jelas bahwa Kanjeng Nabi Nuh itu terombang-ambing lama sekali. Karena tidak ketemu sama daratan. Sampai dikisahkan niku begitu azabnya Gusti Allah sedemikian rupa, bahkan tempat paling kering di setiap rumah orang kafir itu, nek di tempat kita namanya pawuan. Apa? Pawon, tempat dapur yang ada kompornya lah. Kompor zaman dulu kan masih, itu kan pasti tempat paling kering di rumah itu. Itu sampai ngetuk nyumber air. Jadi dari atas niku dihujani, dari bawah itu nyumber air. Itu 150 hari 150 malam. Sampai waktu niku istrinya Kanjeng Nabi Nuh, itu namanya Wailah. Dulu waktu ngaji lupa kan, siapa namanya? Nyonya Nuh. Namanya Wailah. Saya ingat lagi, alhamdulillah. Istrinya Nabi Nuh siapa? Dulu pernah ngaji toh, ya. Lupa jadinya Nyonya Nuh. Namanya Wailah. Wailah. Kalau istrinya Kanjeng Nabi Lut niku Wailah. Jadi beda sidik namanya, tapi sama-sama menentang. Sama-sama perempuan ahli neraka walaupun istrinya Kanjeng Nabi pada zamannya. Nah, kemudian termasuk anaknya yang namanya Kan'an itu, wahai anakku, ayo masuk ke sini. Wah, nanti saya naik ke pohon tertinggi. Kemudian, wahai anakku, ayo masuk ke sini biar selamat. Ah, enggak, saya mau naik ke gunung. Sampai di situ dikisahkan ibu-ibu yang gendong anaknya ketika siksa itu datang, itu sampai diangkat di atas gunung anaknya. Waktu airnya segini diangkat, waktu airnya segini diangkat sampai akhirnya tenggelam bersama. Loh, itu kalau adabnya Gusti Allah muncul sampai sedemikian rupa itu. Ya, itu tidak terjadi di zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW, karena sudah ada perjanjian antara Kanjeng Nabi dan malaikat Jibril. Jadi apapun yang musibah yaitu musibah, gitu, bukan adab. Tsunami Aceh itu musibah, gempa kemarin yang ada di Lombok itu musibah, tanah bergerak di Sulawesi niku nggih musibah, semuanya musibah. Banjir bandang di mana-mana niku musibah. That's not adab. Hati-hati nggih, jangan dikait-kaitkan dengan itu. Kita adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah terombang-ambing sedemikian lama sekali niku, sudah ndak hujan, tapi nggak ketemu daratan, makanan sudah semakin tipis. Ah, ini gimana ini judulnya? Ya sudah, ayo semuanya makanan yang tersisa dari keluarga per keluarga dikumpulkan. Berkumpul mulai. Nah, orang zaman dulu kan makannya
itu biji-bijian, kemudian kacang-kacangan, kemudian gandum-ganduman, kemudian berbagai macam jenis yang lainnya. Pokoknya seadanya nih kok, kumpulkan jadi satu. Nah ini sampai sekarang kita kan suka melakukan ini toh. Nek bahasane saya itu mbien bantingan namanya kalau di Jogja. Jadi misalnya 50 orang tuh, 10 orang misalnya, kok banyak teman. 10 orang mau mengadakan kegiatan, ayo siapa punya apa kumpulkan. Yang punya 1.000 ngasih 1.000, yang punya 5.000 ngasih 5.000, yang nggak punya ya sudah gitu. Begitu dana terkumpul dibagi rata untuk kerjaan. Nah, itu aslinya ngikuti mbah moyang kita dulu, nenek moyang kita, yaitu Kanjeng Nabi Nuh. Jadi itu bukan perilaku modern, itu memang asli naluri manusia sudah ada begitu. Nah, kemudian makanan ini semua yang bisa dimakan pada masa itu tinggal sisa-sisanya kan, kumpulkan semua kemudian diolah bersama. Setelah itu dibagikan bersama-sama. Nah, maka ini yang menginspirasi, yang mengilhami, mengirhaswi para ulama di Nusantara, wabil khusus di Jawa. Saya juga diberitahu ternyata tradisi ini ada juga di luar Jawa. Akhirnya disebut bubur suro. Karena bulan suro niki tanggal 10 Muharram ini kapalnya Nabi Nuh bersandar kandas niku. Nah, Kanjeng Nabi Nuh mengutus burung merpati, ada yang bilang camar, ada yang merpati, dengan harapan itu burungnya dilepas, dengan harapan kalau misalnya sudah ada tempat untuk berpijak burung niku, dia burungnya nggak akan kembali. Tapi kalau nggak ada tempat berpijak pasti kembali. Kemudian kapalnya Kanjeng Nabi Nuh itu kandas. Akhirnya nopo? Air surut, ketemu daratan. Nah begitu ketemu daratan, maka kemudian pada turun. Nah setelah turun itu, makanan yang pertama ketemu adalah buah tin. Maka diabadikan di dalam Al-Quran surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattin wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Shadaqallahul azim. Wattin, demi buah tin, lah itu mensifati Kanjeng Nabi Nuh. Lah itu nanti ceritanya berlanjut. Nah, sekarang kita fokus sama yang tadi. Makanan emblek-emblekan itu dijadikan satu, diolah, dimakan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melakukan ini waktu perang, ayo apa? Tabuk. Karena harus berjalan dari mulai Madinah sampai daerah Tabuk untuk ngepiok tentara Romawi di sana. Nah, itu pas musim kering, kemarau, tidak ada air. Nah, akhirnya niku Kanjeng Nabi bantingan sama para sahabat. Jadi akhirnya satu kurma, sampai yang terakhir niku satu kurma dibagi 2 untuk makan sahabat. Ditungani sik karo Kanjeng Nabi ya. Kalau kita geblak loh itu. Itu untuk dahar para sahabat. Itu sampai kayak gitu. Pas ada air niku tidak diminum, tetapi airnya dibuat apa jenengan tahu nggak? Para sahabat nyobek jubahnya, kemudian jubah sobekannya itu dicelupkan di air untuk membalut kaki, biar tetap bisa jalan, tidak diminum.
Nah, itu perjuangan perang Tabuk ngoten niku. Sampeyan sudah pada tahu atau belum itu? Banyak yang belum tahu toh, kapan-kapan diceritani. Itu perang yang luar biasa. Semoga sampai begitu muncul pasukannya Kanjeng Nabi, orang Romawi kalang kabut semua, lari semua. Karena orang Romawi waktu itu jadi putus asa. Ini menungso model apa ini? Mosok dari Madinah, orang Romawi mau dari Tabuk ke Madinah saja ndak bisa. Padahal dengan perlengkapan termodern di zamannya. Itu tidak ada yang mampu. Karena diceritakan dari situ, dari Madinah ke Tabuk itu tidak ada mata air. Nah ini kok pasukannya Nabi Muhammad kok bisa tiba-tiba muncul di Tabuk, keweden. Jadi perang Tabuk itu tidak perang fisik, tapi perang mental. Akhirnya mereka berhamburan keluar do keweden kabeh itu. Pada ketakutan itu pasukan Romawi lah itu pasti perjalanannya itu saking beratnya itu sampai sedemikian rupa itu. Ngoten. Jadi itu bukan perkara baru. Makanya kalau kita pas bantingan sama teman-teman itu ditabaruki nggih. Jadi jangan cuma bantingan ditabaruki. Aku tabarukan sama Kanjeng Nabi Nuh, aku tabarukan sama Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum ketika perang Tabuk. Gitu. Jadi bantingan ini barokah. Ngoten kobil tuh ora apa-apa. Barang bagus kok. Ngoten niku. Nah, begitu sampai di Jawa, kita ini kan tidak kekurangan makan kan? Akhirnya apa? Bikin bubur suro. Akhirnya dipas-paskan. Sebenarnya bukan cocok logi loh, kalau ini kan ada dasarnya. Dipaskan apa? Orang Jawa niku punya angka 7. 7 dalam bahasa Jawa itu pitu. Maka kalau bikin bubur suro, jumlah biji-bijian itu jumlahnya 7. Itu istilahnya jarwo doso. Bukan cocok logi. Nah, niku pitu diharapkan dengan kita tafaul, kita tabaruk dengan Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, kita senantiasa mendapatkan pituduh. Pituduh itu petunjuk yang benar. Pitutur, nasihat yang baik, dan pitulungan atau pertolongan. Lah, ada daerah tertentu umpamanya sedang kena paceklik dan lain-lain, tapi masih ada beberapa jenis dimasukkan jumlahnya 11. Loh kok tambah banyak? Iya tambah banyak karena turahan biasanya. Supaya apa? 11 itu dalam bahasa Jawa 11. Supaya apa? Supaya dengan tabarukan kita kepada Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, kita tafaulan atau nunggak semi dari Kanjeng Nabi Nuh alaihi salam, kita mendapatkan kawelasan. Kawelasan itu belas kasih dari Gusti Allah. Loh, itu orang Jawa. Jadi ilmunya itu sudah tinggi sekali. Ilmunya ilmu rasa. Ngoten niku, nggih. Takok ke dalile, dalile tanya sama mbah-mbah itu. Saya menceritakan apa yang saya tahu. Niku bubur suro nomor 2. Nomor 3. Konversi Jawa Hijriyah. Tahun Jawa dan tahun Hijriyah. Nah, ada beberapa kan yang tanya, kok tahun Jawa itu sudah 1934 napa pinten? 1954. Masehinya 2023.
20. Kemudian Hijriahnya 1442 Hijriah. Kok iso yo? Gitu. Kok iso yo? Nah, ini ada ceritanya. Monggo disimak. Ini nggak tak catat, aku pinter. Ingat semua. Ini sejarah, jadi jangan tanya kitabnya. Nek kitabnya paling kitab kontemporer. Ketika Islam datang ke tanah Jawa, maka tanah Jawa itu bukan sebuah negeri yang kosong, gersang, orangnya bodoh-bodoh. Mbah-mbah kita itu bukan orang bodoh, tetapi pasukan-pasukan pemberani yang luar biasa. Bahkan sampai detik ini, kalau sampean belajar ilmu geografis, sampean hanya akan mengenal 2 musim, kemarau dan penghujan. Musim Indonesia adalah negara tropis, dibagi menjadi 2 musim, musim penghujan dan musim kemarau, musim kemarau dan musim penghujan. Coba tanya mbah-mbah sampeyan yang ada di Jawa, jawabannya enggak. Kita mengenal 4 musim. Ketiga, mareng, rendeng, dan labuh. Ayo, itu musimnya orang Jawa. Jadi maka begitu Hijriah datang ke sini, mohon maaf, tidak laku penanggalannya. Karena apa juga? Karena penanggalan sake yang kita pakai, penanggalan sake yang asli miliknya orang Jawa, mohon maaf nih, itu lebih valid hitungannya. Itu apa? Lebih valid. Makanya sampai zaman Kanjeng Sunan Kalijogo, dari mulai sinten niku Syekh Subakir, dari mulai zamannya Syekh Subakir maupun awalul muslimin fil Nusantara, sampai zamannya Kanjeng Sunan Kalijogo, Kanjeng Sunan Muryo, itu tidak diubah. Karena niku mohon maaf lebih valid. Nah, baru ketika Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo, Kerajaan Mataram Islam, beliau memerintah pada kurun 1613 sampai 1645. Niku beliau mulai mikirkan, kita ini kan kaum muslimin, dan ini kerajaan adalah kerajaan Islam. Bagaimana ya cara kita supaya mengadopsi dan mengadaptasi penanggalan Islam? Wong kita orang Islam kok pakainya penanggalan sake. Nah, ngoten niku. Nah, akhirnya gimana ya? Beliau ini kan punya sekitar 300 ulama. Jadi Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo itu menurut kisah memiliki 300 ulama mustasyar nih kalau sekarang penasihat. Gurunya ada 300. Dimintai pendapat, kemudian musyawarah. Kalau zaman sekarang basul masail nih, golek-golek perkara, jadi golek-golek masalah. Basul masail, santri-santri ini sudah dirapatkan para ulama, dihitung, ternyata ada keklopan antara tahun Sake dan tahun Hijriyah. Nah, tahun keklopannya apa? 1 bulannya sama 12. Yang beda harinya. Kalau
Hijriyah harinya 7. Ahad, Senin, Salasa, Rabu, Khamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, kalau Jawa itu 5 harinya. Pon, Wage, Kliwon, Legi, Paing. Ngoten niku. Kemudian yang napa niku diklopkan lagi napa? Untuk waktu-waktu sakral. Mohon maaf nih, kelemahan penanggalan hijriyah niku nopo? Penanggalan hijriyah niku penanggalan komariah berdasarkan bulan. Padahal kita kaum muslimin kalau sholat pakainya jam matahari, pakai gerak semu harian matahari niku. Coba dipikirkan, tanpa mengurangi rasa hormat nih, kita kan sedang mengkaji itu. Misalnya waktu sholat zuhur adalah ketika bayangan tegak lurus kemudian sudah menceleng sedikit, kan ngoten. Itu dapatnya dari apa? Kan matahari. Sholat duha itu kalau matahari sudah sepenggalah tingginya. Loh ngoten niku ta. Nah, kemudian ketika ini kalau isya niku kalau begitu matahari habis tenggelam slup itu, nah beberapa saat kemudian terus maghrib. Kalau di Arab zaman dulu ketika muncul mega merah berarti waktu isya. Loh, itu kan jam matahari semua. Tapi kok penanggalannya pakai bulan. Makanya ketika kita mengenal tahun Sake, kan kalau sholat pakainya sama jam matahari niku. Oke nggih. Nah, kemudian dikawinkan sama para ulama, stempelnya pakai Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusumo, Khalipatullah ing tanah Jawi. Khalipatullah ing tanah Jawi. Akhirnya dikawinkan. Lah ini menguntungkan kita. Jadi kita mau pakai musim mareng labuh, ketiga rendeng itu juga bisa. Kemudian kita mau pakai untuk tenger apa juga bisa. Termasuk ngeten umpamane nggih satu. Kesunahan orang itu adalah berpuasa pada harinya. Kalau saya lahir hari Senin, saya puasa tiap hari Senin, sunnah. Kalau saya hari Selasa, lahirnya hari Selasa, berarti puasanya tiap hari Selasa. Begitu kalendernya dikawinkan, orang-orang yang agak males-males, itu bisa. Karena perkawinan antara Senin, Selasa, Rebo dengan Pon, Wage, Kliwon itu menghasilkan pertemuan. Kalau kita dulu belajar matematika namanya KPK. Apa namanya? Kelipatan persekutuan terkecil. 7 sama 5, 35. Jadi kalau kita agak-agak males, kita bisa berpuasa untuk hari kita setiap 35 hari sekali. Ya. Makanya kita kenal istilahnya weton. Netune kapan? Oh, saya Jumat Pon umpamanya. Kita akhirnya puasa setiap Jumat Pon itu 35 hari sekali. Kemudian acara-acara mau apa ya? Kan tidak bisa minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Kenapa? Karena menurut penanggalan Masehi itu tidak konsisten. Karena kadang minggunya ada 4, kadang ada 5. Tapi kalau menurut penanggalan yang sudah dikawinkan oleh Kanjeng Sultan Agung itu jadi konsisten. Misalnya saya selapanan setiap minggu legi ya umpamanya.
Ya sudah 35 hari itu tidak terpengaruh dengan tanggal, tidak terpengaruh dengan apapun. Sudah Minggu Legi. Ketika menjadi kesepakatan bersama, akhirnya menjadi lancar semua. Lah itu peninggalannya sampai detik ini masih dipakai oleh jam'iyah, masih dipakai oleh orang-orang muslimin di tanah Jawa. Dan itu enak. Kenapa? Kalau bulanan itu setahun itu 12, kalau pakai selapanan itu setahun itu 10 sampai 11, rata-rata cuma 10. Jadi anggarannya juga lebih ngirit. Ngoten niku, dan itu ada legalitasnya. Oh, ngoten niku itu kecerdasan yang luar biasa. Kemudian seperti itu, maka sampai detik ini kita menjumpai jam'iyah dipimpin kiai siapa, dipimpin habib siapa, itu kalau ketemu pakai tanggalan itu. Ada yang Jumat Kliwon, ada yang Selasa Pahing dan seterusnya. Enak kan? Lah itu itu manfaat yang kita capai, dan masih banyak yang lain. Nanti ada wuku ini, ada tahun dal, tahun wawu dan seterusnya, nanti bisa dibahas sama orang yang lebih tahu. Nah, ketika dikawinkan Jawa dengan Hijriyah niku ada persamaan apa tadi? Persamaannya adalah bulan. Sama-sama bulan Sake sama bulan Hijriyah itu sama-sama 12. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bulan-bulan yang ada pada bulan di tahun Sake itu namanya diubah menjadi nama-nama baru. Nah, nama-nama baru ini tidak mengikuti Hijriyah pada umumnya, tetapi aplikasi implementasi dari bulan itu. Jadi kalau bulan Jawa dibilang tidak Islami itu kebangetan yang ngomong. Karena kalau dilihat dari nama bulannya, saya sebut nih, nama bulannya antara penanggalan Hijriyah dengan penanggalan Jawa itu lebih Islami penanggalan Jawa. Nah, penanggalan Hijriyah itu kan bulan-bulannya sudah ada sejak sebelum Islam datang, sejak pra-Islam sudah ada. Kemudian karena Kanjeng Nabi menilai itu baik, tidak diubah. Tidak diubah. Nah, begitu masuk ke Jawa, karena itu sesuatu yang baru, kan tidak mengubah Hijriyah, yang mau diubah ini Sake. Maka kemudian dicarilah yang gampang diucapkan oleh orang Jawa. Ngoten niku, biar enak diucapkan oleh orang Jawa. Contoh, menyebut Muharram itu lah susah tuh orang Jawa, karena nggak bisa bilang hak. Akhirnya disebut Suro. Ngaten nggih. Karena apa? Karena di bulan Suro, di bulan Muharram ini ada peristiwa Asyura itu tadi. Ada berapa amalan ini nih, iki apa? Suro. Lah akhirnya gitu. Oh itu. Kan malah aplikatif. Dari sebelum Kanjeng Nabi jadi Kanjeng Nabi, diangkat jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Ramadan itu kemudian sudah ada. Tapi begitu sampai di Jawa menjadi sasi poso. Karena kalau Ramadan pasti berpuasa. Lho niku contoh nih. Kemudian Rabiul Awal, nggak ada bulan Maulid Hijriyah itu. Bulannya namanya Rabiul Awal.
Apa sih momen di Rabiul Awal? Yaitu kelahiran baginda kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena maulid orang Jawa tidak bisa zaman itu mengatakan maulid. Akhirnya mulut gitu, muludan. Akhirnya nesasi mulut. Nah, karena begitu cintanya orang Jawa kepada Kanjeng Nabi, terus mohon maaf, Kanjeng Nabi niku lahir tanggal 12 Rabiul Awal, dan orang Jawa itu mencintai Kanjeng Nabi, suka kalau mengadakan acara maulidan bablas gitu kan, suka begitu kan, kebablasan. Akhirnya napa niku Rabiul Awal niku maulid, Rabiul Akhir menjadi bakdo mulut. Nah, sasi mulut terus bakdo mulut. Nah, karena masih suka dipakai juga gitu. Kebablasan karena saking cintanya. Nah, cinta itu kan hubbuka syai'a yu'mi wa yusrimu, itu ada di Rawahul Hakim, itu bukan kata mutiara, itu sabdanya Kanjeng Nabi. Apa terjemahannya? Cintamu kepada sesuatu itu membutakan dan menulikan. Nah, niku tulis blue. Itu sabda Kanjeng Nabi niku. Hubbuka syai'a yu'mi wa yusrimu. Kalau cinta sudah melekat di hati, bola mata sesat buta memandang, melihat air seperti api dan melihat api laksana air. Nah, itu rawahu Farid Harja. Iku beda meneh. Kalau yang dari Rasulullah niku hubbuka syai'a yu'mi wa yusrimu. Nah niku hijriyah. Jadi petuk, ketemu. Kemudian apa lagi? Kemudian Dzulhijjah. Nah, Dzulhijjah itu besar. Kenapa? Oh, orang Jawa dulu kalau naik haji, Masya Allah. Sampai sekarang kan satu orang yang berangkat gitu dianterin orang 3 kampung. Gitu kan. Orang 3 kampung, jadi ada banyak. Terus nanti orang pulang itu kan diarak-arak itu dengan segala kehormatannya. Makanya itu peristiwanya luar biasa besar. Kemudian ada penyesuaian yang mirip-mirip itu cuma Sapar, Sawal. Kadang-kadang orang lo bodoh gitu loh. Kadang itu Dulkangidah itu yang masih mirip. Dulkaidah niku kadang-kadang masih ada nama Jawanya, Selo. Atau Legeno kalau di sini. Karena itu napa niku dianggap bulan santai. Setelah Sawal, kan ini habis Ramadan, habis poso, kemudian Sawal, namanya sama. Kadang Sawal itu disebut bodoh gitu. Kemudian antara Sawal dengan Muharram, Sawal dengan besar, ini kan biasanya tidak banyak acara. Maka disebut Selo. Selo itu bahasa Indonesianya tempat yang lega. Atau free gitu. Itu tuh orang Jawa. Kalau di Kendal sini namanya Legeno. Kalau di sana Selo. Itu kalau bahasa resminya Dulkangidah. Tapi penyebutannya setelah itulah orang Jawa. Setelah itu besar karena menyambut hari raya haji. Setelah itu Suro. Nah begitu. Nah itulah kaum muslimin di Jawa. Malah bahasanya Islami kita. Cuma karena keterbatasan lidah akhirnya terdapat ngoten niku. Kalau yang lain-lain nanti bisa menyesuaikan, bisa dilihat sendiri. Yang mirip-mirip itu Shofar. Shofar itu juga enggak. Yang mirip itu bukan Shofar, nah, Rejeb. Kalau Shofar itu ruah. Oh ya. Gitu. Gitu. Ruah itu dari kata arwah.
Islami, mendoakan. Makanya sebelum puasa niku ada istilah ruwahan, arwahan, kirim-kirim doa kepada para pendahulu kita. Itu nepai ayat napa niku walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah niku kirim doa kepada para pendahulu kita. Itu arwah, akhirnya bulannya disebut ruwahan. Sebelumnya Rejab, karena tidak ada momen istimewa, karena langsung ke Gusti Allah. Jadi tidak dibahasakan. Makanya jenenge Rejab tetap, karena tidak bisa mengatakan Rajab. Tadi Rejab ngaten niku. Rejab ruwah poso bodo. Legeno besar. Itu kalau orang Jawa begitu. Nah, ini hasil karyanya Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Paham nggih? Kemudian yang berikutnya, perkawinan yang berikutnya adalah disepakati untuk menghormati pendahulu yang tidak punya salah apa-apa ini, maka tahunnya mengikuti tahun-tahun sake. Jadi tahun Jawa itu sama dengan tahun sake, tapi bulannya bulan Hijriyah ala Jawa, diambil dari momen yang aplikatif itu tadi. That's why, itulah kenapa tahun Jawa baru ditetapkan sekitar tahun 1600 sekian Masehi, tetapi kok tahunnya lebih banyak daripada tahun Hijriyah. Berarti penanggalan sake itu sebenarnya lebih tua daripada penanggalan Hijriyah. Setelah diadopsi dan diadaptasi dengan kultur Islam di tanah Jawa, akhirnya tahunnya diteruskan dari tahun sake, meneruskan tahun sake, bulannya dari Islam. Kegiatan-kegiatannya dimasuk-masuki semua, ditep pakai booking sampai full book gitu. Kalau orang jualan online, full book, finish, tinggal rekap jadi. Nah, kita terima jadi hari ini. Alhamdulillah. Itu hasil dari perenungan 300 ulama. Niku riwayat yang saya tahu. Kemudian dapat stempel dari Khalifatullah ing Tanah Jawi Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo Senopati ing Ngalogo. Ngoten niku. Jadilah itu. Paham nggih? Nanti detail-detailnya ada tahun alif, tahun dal, tahun wawu dan seterusnya tahun ba gitu. Nah, itu nanti monggo tanya. Nah, ngoten niku, ini enggak saya tulis nih. Kemudian yang terakhir, ini enggak usah banyak-banyak, sudah 1 jam lewat niku. Niku kenapa orang Jawa itu dilarang menikah di bulan Suro? Itu tadi, kembalinya ke cerita duka cita. Kita tidak perlu berlebihan di dalam mengawal duka cita itu, tetapi kita sebagai orang Jawa, sebagai orang Islam di Nusantara, ini Jawa, kalau di daerah lain saya kurang tahu, maka kok kalau dipikir, dirasakan secara adab, keluarganya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam kondisi berduka cita, kok kita mau rame-rame? Karena pernikahan itu adalah kabar gembira yang kita rayakan, dan itu boleh. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sudah pernah memerintahkan, umumkanlah pernikahanmu, syukurilah walaupun hanya dengan syatan. 1 wedhus. Itu apa namanya, wedhus Jawa itu loh, wedhus kacang itu. Kita disuruh, makanya ada istilah walimatul aurus. Ngoten niku. Nek wong Jawa kan enggak, malahan
Kadang-kadang sing diundang 300 yang datang 2000. Itu orang Jawa, itu kultur kita. Nyumbangi 10.000, anak putu ponaan bawa semua. Itu kan secara adab tidak pantas dilakukan di bulan Suro. Maka kemudian dipending lah, ini merambat kepada ritual-ritualnya orang Jawa yang berkaitan dengan seneng-seneng. Tadi yang pertama tadi apa? Pernikahan. Yang kedua, di sini sunatan, khitanan itu, walimatul hulam, kadang-kadang dibarengke toh. Walimatul hulam, jadi anak-anak yang dulu belum sempat diakekoi, sekalian pas sunat itu, pas khitan itu diakekoi sekalian, banyak toh yang begitu toh. Nah, akhirnya jadi peringatan besar-besaran. Apalagi kalau di daerah Jawa Barat ada yang di Sisingaan itu ya, dipikul, diarak gitu. Bahkan mohon maaf nih, dalam dialek di Jogja, kalau anak laki-laki itu dikhitan, ditanya gitu, maksudnya ditanya sudah dikhitan atau belum, itu bahasanya nopo? Tahu nggak? Sampun di Islam ke dereng. No itu tingginya budaya kita. Jadi jenengan kalau ditanya gitu jangan marah, ketelair harus diadani, bukan begitu. Kalau sudah ditanya sudah diislamkan belum, maksudnya sudah dikhitankan belum. Jadi siapa yang bilang orang Jogja nggak Islami loh, hati-hati sampean. Bahkan karena khitan itu kan sunnah, tapi sudah dilaksanakan semenjak Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad, kalau Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak khitan. Kenapa? Karena beliau itu suci, lahir sudah dalam kondisi khitan. Yang mengkhitan itu malaikat. Jadi berbeda nggih. Dan itu cuma Kanjeng Nabi tok istimiwir niku bagian dari mukjizat. Keistimewaan, bagian dari kemaksuman, bukan mukjizat niku. Niku bagian dari kemaksuman, keistimewaan Kanjeng Nabi. Nah, kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan para sahabat niku khitan. Khitan niku fungsinya untuk kesehatan, untuk misalnya untuk toharoh lah niku, dan seterusnya nanti nek dibahas secara medis, secara apa macam-macam. Nah, niku nggih itu konversi Jawa, konversi menikah di bulan Muharram itu larangannya bukan larangan syariat, tapi larangannya adab Jawa. Nah, akhirnya al-adah muhkamat. Adat itu bisa dijadikan hukum. Nah, ngoten niku terus merambatnya ke situ tadi. Merambatnya ke mana? Merambatnya ke khitan, kemudian pasar malam. Makanya di sini nggak ada, di Jawa itu pasar malam bulan Suro itu nggak ada, nggak boleh. Kemudian pesta-pesta rakyat, kalau di sini Nangga Barongan, Singo Barong itu kesenian itu nggak ada. Ngoten niku. Nah, itu adab orang Jawa karena kita nderek berbelasungkawa atas wafatnya para cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niku. Nah, tetapi ada tetapinya. Ketika ada kejadian yang mengharuskan orang menikah di bulan Suro karena satu hal lain tertentu nggih ya. Bukan langsung suudzon loh. Sing wedok meteng se, bukan, itu udah hamil duluan. Bukan seperti itu, andaikan kayak begitu, itu urusan kita tidak berbicara keharamannya tetapi menyelamatkan kehormatan. Ngoten niku nggih. Tapi ada sisi-sisi yang lain yang memungkinkan, misalnya selek LDR niku loh. Misalnya setelah dinikahkan dua-duanya mau pergi ke luar negeri atau keluar kota atau kemana untuk
studi misalnya, kalau yang zaman-zaman sekarang niku toh mau studi kan kita mengikuti penanggalannya Masehi, nggak ngikuti lah kalau pas segera mau dinikahkan petuke bulan Suro gimana. Nah, kadang-kadang tahun pendidikan itu berhimpitan dengan bulan Suro, umpamanya seperti itu. Kemudian misalnya perempuannya ini mau keluar negeri belajar jadi TKW atau apa, harus dinikahkan dulu. Itu kan banyak sebab, rasa suudzon dulu. Nah ini terus bagaimana? Nah akhirnya dikasih solusi. Karena misalnya ada daerah yang karena itu dianggap nabrak tembok, nabrak paugeran, maka dicarilah tembok terus dijebol, kemudian masuk ke tembok itu lewat tembok yang dijebol itu. Itu permohonan maaf. Jadi simbol-simbol ngoten. Kemudian kalau di Kendal sini pantangan itu sampai diberi setengah ancaman dalam tanda petik. Oh hati-hati kalau nikah di bulan Suro nanti anaknya galak-galak ganas-ganas. Nah, adik saya, ibunya di Arkan itu menikah di bulan Suro, bulan Muharram, pas bertepatan dengan Desember pada tahun 2008. Menikahnya itu. Ini piye lah, karena kondisinya memang waktu itu harus segera menikah. Bukan karena hamil duluan, karena ada kondisi, jadi calon suaminya itu ngotot waktu itu. Jadi dan kita persiapannya cuma 5 hari waktu itu. Saya masih di Jakarta, saya sama bapak ini, Pak Admin ini waktu itu kalang kabut nggak karuan kan. Karena yang jadi tulang punggung keluarga kan kami berdua nih. Akhirnya kita kalang kabut. Nah akhirnya dinikahkan. Waktu saya ditanya, terus bagaimana ini secara kultur kita? Ya sudah, karena memang harus menikah. Satu, jangan terlalu rame-rame. Yang kedua, memakai batik motif parang. Motif parang itu dilarang untuk dipakai oleh pengantin. Tapi justru waktu itu saya meminta untuk memakai motif parang. Itu ngalap barokah motif parang niku untuk melunakkan semuanya. Itu ada cerita-ceritanya seperti itu, kan saya pakar. Kalau diceritakan begini, tahayul. Mboten, itu bukan tahayul itu. Itu isinya nasihat apa macam-macam niku. Kenapa? Karena batik parang barong itu yang mencipta adalah Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo juga. Jadi nopo niku dikembalikan, satu dikembalikan secara kesejarahan, yang kedua secara filosofi. Karena parang rusak niku kan, maksudnya parang saja rusak. Artinya apa? Seseorang kesatria harus bersikap kesatria, tegas, tapi tidak boleh semena-mena menggunakan kekuasaannya untuk merusak, untuk menghancurkan orang lain. Nah, itu makanya terus saya minta, karena waktu itu saya yang membelikan, kita pakai gitu 8 tahun. 8 tahun baru punya anak. Itu adik saya itu 8 tahun kemudian baru punya anak, itu di Arkan itu. Yang lucu, cerdas, dan tidak ganas itu. Itu ibunya dulu menikah, bapak ibunya itu menikah di bulan Suro. Nah, itu tidak kita jebolkan tembok, karena kalau di sini nggak ada tembok yang bisa dijebol. Waktu itu saya ditanya sama ibu, gimana ini gitu, kita ini nabrak adat ini, karena pihak dari laki-laki yang ngoyak-oyak terus gitu. Nah akhirnya diberi cara seperti itulah. Setiap desa, setiap setiap subkultur memiliki caranya masing-masing lah. Waktu itu karena saya ditanya, saya terus ini piye ya Allah niki pripun niki gitu. Terus kita tanya sama guru-guru kita. Nah akhirnya bisa diberi solusi itu. Nah, itu contoh. Jadi dadi wong lho sing solutif ngono lho. Gitu. Bute jomot on. Nah itu nggih. Nah, jadi intinya seperti itu. Sampai di sini paham nggih? Nah, ini kita kemudian mengembalikan kisah ini tadi keseluruhan dengan hakikat,
Kemudian dalil keumumannya adalah ana ma'a dzonni abdi. Ada dalil yang lebih kuat, itu ana inda dzonni abdi. Gusti Allah napa niku berfirman melalui hadis qudsi, aku bersama prasangka hambaku, aku ada di sisi prasangka hambaku, ana inda dzonni abdi. Ngoten, dadi ono dalile. Cuma prakteknya karena kita wong Jawa seperti ini, jadi ndak usah ditabrak-tabrak karo padang pasir. Nanti nggak ketemu, atau ditabrakkan dengan logika sampean sendiri, atau ditabrakkan dengan kultur sampean. Jadi nggak ketemu. Ini cara kita menghormati. Bahkan ketika kita harus melanggar atau nabrak, tetap memiliki adab. Nah, ngoten itu kenapa itu semua terjadi, karena begitu cintanya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada keluarga beliau. Oh, ngoten niku. Sudah nggih? Ada pertanyaan apa? Jadi tidak harus sama loh ya prakteknya, ini cuma contoh-contohnya. Mencuci pusaka karena Bapak satu sore kan. Mas Heru sama Uswanto. Ini pertanyaan apa? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang pertanyaan ini kita nggak nyapa lah sebenarnya. Mas Herusmanto Uswanto. Kenapa dikaitkan? Lah itu dikaitkannya. Itu lengkap. Bu mau tanya kenapa bulan Asyura dikaitkannya dengan hal-hal supranatural menurut orang Jawa, dikaitkan dengan mencuci pusaka. Niku lak tahun baru toh. Semuanya baru toh. Kita ini punya apa? Yang kita punya sesuatu yang berharga apa? Coba saya mau tanya. Enggak ada kan? Ya kita ada-adakan. Untuk apa? Untuk sebagai senjata piandel. Loh, sampean ke Arab sana, apa yang terjadi, Mas? Ngumbah Ka'bah. Loh, sampean mau ngumbah Ka'bah di mana? Masa mau bikin triplek kayak orang naik haji terus tripleknya dikumbah, itu kak gendeng gitu. Di sana di Arab ada ritual mengganti kiswah. Karena apa? Karena memang tidak dicuci, di sana nggak ada air gitu kan. Kadang-kadang kalau pas hujan malah itu terlalu basah, ngemblek-ngemblek atau bagaimana kan ngoten. Kadang-kadang kalau ada yang lepas menjuntai gitu, orang Jawa, niku kami ini di kampung niki kalau mau naik haji suka dipeseni. Nanti kalau tawaf nggak gunting ya gitu. Loh, buat apa? Nah, nanti kalau pas kiswahnya ngelewer, ku ketok gitu. Loh, buat jimat lah. Itu kan ngoten, buat tabaruk gitu. Karena kita tidak punya lah, kita punyanya apa? Peninggalan orang tua, punyanya kita pusaka, punyanya keris, punyanya akik, ini pas saya tidak pakai. Ya itu yang dicuci sebagai semangat baru. Ngoten nggih. Nah, adapun supranatural yang kira-kira menabrak dosa-dosa rohani, maka itu tugas kita untuk meluruskan, ngoten tok niku. Kalau yang enggak ya wis. Kayak dawuhnya Gus Bahak niku. Nggak usah ribut. Wong kita punyanya keris, di mana kemana-mana dibawa. Nah, sekarang kita itu tidak terlalu punya sense of gitu, belonging terhadap keris, ya sudah gitu. Nggak usah teriak-teriak. Kita kan punya sense of belonging, kenyamanan ketika memegang HP, ketika membawa ATM kemana-mana. Kok ya nggak sirik toh? Kenapa terus? Kalau keris musyrik, kan sebenarnya memandikan keris itu kan bukan memandikan kayak kita mandikan, boten seperti itu, dijamasi, bukan karena keramatnya benda itu, tetapi meaning behind the keris itu sendiri. Ngoten niku. Contoh nggih, kalau njamasi itu pakai air
yang bersih dari telaga ini. Atau kalau kita nggak punya telaga, pakainya air kelapa. Kenapa air kelapa? Karena air kelapa itu simbol keajaiban Gusti Allah. Kok di dalam buah ada airnya, itu siapa yang naruh di situ? Biar kita ingat kepada Gusti Allah. Yang kedua, itu air itu kan nggak ada yang obok-obok itu. Ya, itu berarti airnya suci. Kan ngoten. Kok harum-harum? Lah harumnya apa? Yaitu mawar, kantil, kan ngoten, kenongo. Itu kan kita nasihatnya bukan buat kerisnya. Wong keris kok dinasihati. Kan ngoten. Uripmu kena mawarna-warna, kena ngono, kena ngene, ning aja lali dikandhelke marang Gusti Kang Maha Suci. Kan ngoten. Hidup kita itu berwarna-warna, mau begini ya terserah, mau begitu ya boleh. Tapi jangan lupa kita selalu dilekatkan hati kita kepada Gusti Allah. Kan begitu. Loh kenapa harus ini. Harus ini. Lah ya kalau nggak dibersihkan kan karaten. Gimana sih lo gitu. Karena proses penjamasan itu membersihkan keris dari kotoran dan karat. Ngoten dul. Maka dikasih warangan, zatnya zat arsenik, terus dikasih minyak, biar apa dul? Biar nggak teyengen, biar nggak karaten, biar nggak keropos. Kenapa kok wangi? Wong sampean saja juga suka wangi-wangi. Jadi kalau pasti kan begitu. Kemudian nanti ada pegangannya, ada namanya sendiri, ada kerangkanya, namanya sendiri, ada namanya sendiri, dikasih perhiasan, dikasih ini. Itu seni. Ngoten. Kalau ada orang nyembah keris, berarti sing salah yang nyembah. Bukan kerisnya yang dimusnahkan. Karena ada orang yang juga menyembah matahari. Sampean juga tidak mungkin memusnahkan matahari. Kan begitu. Nggih, udah begitu mohon nggih. Jadi kita simpel saja melihatnya. Nyambung, tapi sing rekan tadi ketuanya Setiawan. Gimana? Bu, kalau hamil di luar nikah itu kalau anaknya sudah lahir si orang tuanya apa harus nikah lagi? Penjelasannya pripun? Nek umpamine ken ijab qabul malih. Ya, Ini coba tanyakan saja sama kiai yang terdekat. Setahu saya sudah tidak perlu karena menikah itu cukup sekali. Kecuali kalau ada talak kan ngoten. Nanti untuk lebih lanjutnya dibutuhkan ilmu yang lebih dari yang saya miliki. Itu dari Mas Edi Setiawan. Mohon maaf nih. Nanti kalau saya jawab dengan detail nanti malah jadi ngawur nanti takutnya. Ngoten itu aja nih. Sudah 1,5 jam loh ini tidak terasa. Sekian dari saya, banyak kekurangan di mana-mana, mohon dimaafkan. Al-Fatihah. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم دفع عنا الولاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن والكورونا والطاعون والكوفيد 19 وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن حولنا ومن حولهم عن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء يا حي يا قيوم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من
min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin amin. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun utofi biha harrol wabail hatimah al-mustafa wal murtaba wabnahuma wa Fatimah.